Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi para dinamikawan. Kembali lagi bersama Rian Adi Dijawari di podcast Dikes Dinamika Podcast. Kali ini di pagi hari yang cerah ini kita bertemu dengan sosok bapak yang luar biasa sekali. Beliau ini ahlinya di bidang budaya batik. Wah, kebetulan kan di bulan Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional ya kan. Nah, kita akan membahas-bahas dan mengulik kira-kira apa sih sebenarnya batik ini dan ini budaya yang harus kita pertahankan dengan cara yang seperti apa. Nah, kita akan berdiskusi bareng bersama Bapak Lintu Tulistiantoro selaku Ketua Yayasan Batik Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau gitu kita sapa. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Bagaimana keadaannya Pak di situasi pandemi seperti ini? Masih semangat kah? Oh, semangatnya tetap harus gitu ya. Nggak boleh kendor. Gak boleh kan? Apapun juga yang terjadi. Apapun yang terjadi tetap harus semangat ya. Semangat. Ini kesibukannya apa nih Pak sehari-hari ini Pak? Iya, yang utama mengajar ya. Mm-mm. Jadi yang utama mengajar, kemudian yang kedua masih kontak-kontak dengan para perajin di daerah-daerah begitu ya untuk ya tetap menyemangati mereka ya gitu ya Mm-mm. supaya jangan sampai ke pandemi ini terus kemudian membuat mereka luntur gitu ya, tidak semangat gitu karena memang faktanya ya semua mengalami ya kesulitan ya, Mm-mm. kesulitan karena omset menjadi turun lah, kemudian ada yang sakit lah, ada yang itulah karena PSBB dan Mm-mm. macam-macam itu. Tetapi iya saya melihat kondisi saat ini itu justru memicu orang yang tadinya tidak mengenal dengan sesuatu yang digital gitu ya, marketing digital dan lain-lain itu sekarang jadi mereka mau tidak mau terpaksa gitu ya. Tapi jadi Terpaksa. ini menurut saya dampaknya sangat luar biasa. Sebenarnya di balik pandemi ini sendiri ada makna yang baik juga ya Pak Betul, ya. menurut Ada saya positifnya. begitu ya. Apalagi kalau sudah kayak saya ini sudah umur-umur ini kan kadang-kadang lambat ya, tapi kan dipaksa mau tidak mau seperti itu dan akhirnya ya kita bisa lah gitu loh. Oke. Itu itunya hikmatnya ya. Oke. Oke, baik. Nah, Mbak, ini kan tadi kan saya bilang kalau batik ini kan suatu budaya yang luar biasa sekali untuk Indonesia, Oke. ya kan. Tapi kan melihat dari perkembangan zaman sekarang, apalagi untuk generasi anak muda sekarang, batik ini ya sedikit dilirik lah. Nah, itu gimana sih Pak pandangan Bapak terkait itu? Iya, jadi memang sebetulnya gini, produk batik itu yang disasar mestinya memang harusnya anak-anak muda, bukan lagi orang-orang tua ya. Kenapa seperti itu? Kami memang sebetulnya punya pemikiran bahwa kalau anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil ini dikenalkan dengan batik, maka ya batik itu menjadi bagian dari hidupnya gitu ya. Sekarang ini kan masalahnya siapa sih yang memperkenalkan batik kepada anak PAUD, TK, playgroup, TK, SD, SMP, nggak Benar. pernah dipikir. Kadang dari kecil aja kita baru tahu batik ketika masuk SMP loh Pak. SD Nah, mungkin dikit-dikit ya. nah ini menurut saya sesuatu yang harusnya memang mulai dibangun oleh banyak pihak begitu ya. Jadi kita tidak mau bukan mau menciptakan perajin batik bukan, tapi kita memperkenalkan sejak dini. Nah, beberapa pengalaman nih banyak orang yang berpikir gini, loh itu kan pakai malam panas bla 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 bla. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Masalahnya karena kita tidak memberitahukan. Kalau limin panas caranya harus begini, nanti kalau terjadi sesuatu cara mengatasinya seperti ini gitu loh. Nah itu. Nah, berkaitan dengan itu saya pikir anak-anak muda sekarang ini ada minat terhadap batiknya cukup tinggi, cuma tergantung kepada produknya ya, karakter produknya ya. Jadi kalau yang klasik sekali gitu, kali mereka merasa aduh terlalu ruwet gitu ya. Tapi dengan yang kontemporer ya kita harus mengikutin juga, nggak bisa memaksakan bahwa anak muda harus seperti ini, nggak bisa. Jadi harus ngikutin sesuai dengan selera. Nah ini bisa muncul kalau si desainernya ini juga muda. Si desainernya juga muda. Iya. Maksudnya mengajarkan itu Pak. Yang membuat Yang membuat juga harus anak muda, aplikasinya ke anak muda. Nah ini peran pertama desainer batiknya ya, perannya sangat harus kuat. Kemudian fashion desainernya
Oke. Nah, kalau ini dua-duanya digarap, menurut saya wow luar biasa. Ini beberapa kabupaten ini mulai membuat lomba-lomba yang seperti itu salah satu usaha untuk anak-anak muda tampil dan visualisasinya wow beda sekali. Beda sekali. Benar-benar beda, kita tidak pernah berpikir bahwa mereka mereka ternyata punya cara berpikir sesuai konteks mereka. Mereka bukan senang dengan warna-warna yang terlalu ruwet begitu ya, simple, desainnya juga simple. Itu biasanya anak-anak muda yang disukai. Kalau anak-anak muda yang sudah umur, maksudnya bukan muda lagi, itu senangnya pasti ya klasik, yang gimana gitulah ya, detailnya begitu. Ya itu kan urusannya kolektor, urusannya para pecinta batik gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda, aduh. Loh, tapi bukannya saya juga masih bingung nih Pak. Batik sendiri itu kan tiap daerah kan memiliki ciri khas sendiri. Betul. Ada batik Megamendung kayak gitu ya, dan lain-lain, Madura dan sebagainya. Tapi apakah batik itu batik itu ya harus yang menganut unsur budaya-budaya itu yang dari turun menurun, atau batik itu yang saya lihat kadang bisa di model-model macam-macam ya sekarang ya, di dengan gambar yang berbeda-beda. Apakah seperti itu Pak? Iya, jadi saya selalu membedakan batik itu ada dua. Jadi yang klasik sama kontemporer. Nah, yang klasik itu artinya memang ya namanya sudah klasik. Dia sudah ada mencapai puncaknya begitu loh. Kalau yang kontemporer itu kan kontekstual dengan zaman. Jadi yang sekarang seperti apa nanti 10 tahun lagi juga akan berubah lagi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa batik itu harus yang klasik, menurut saya nggak fair. Budaya itu tidak pernah ada yang stagnan berhenti. Justru kalau stagnan ini bahaya. Nanti bisa ditinggalkan sama masyarakatnya. Jadi memang harus dua-duanya itu berjalan. Saya selalu mengatakan ke perajin gini, yang klasik jangan pernah ditinggalkan karena itu adalah warisan budaya. Yang dimiliki oleh daerah tertentu. Tapi yang kontemporer itu juga harus dikembangkan karena itu sesuai market. Mungkin Mas juga nggak terlalu suka kalau gunakan kayak batik sarung saya ini gitu ya. Iya Pak. Itu karena rasanya kok gimana gitu ya. Tapi merasa unik beda gitu Pak. Tapi kalau yang kontemporer pasti kontekstual jauh lebih sreg gitu loh. Jadi saya kok nggak merasa kayak orang tua gitu ya, tapi benar-benar anak muda gitu. Nah, sebetulnya itu yang menurut saya, karena itu kan menyangkut industri ya. Jadi ya itu yang harus dikembangkan. Nah, buat kami ya jangan dilihat apakah itu apakah itu harus klasik atau harus enggak. Ya memang ada dua jalur. Ya monggo aja. Kalau kolektor carinya yang itu dan harganya wow mahal, gitu ya. Iya. Tapi anak-anak muda kalau suruh beli dengan harga yang wow ya belum waktunya lah. Nah, iya Pak. Tapi untuk menimbulkan rasa cintanya tadi itu dengan alternatif ya kontemporer tadi itu Pak. Betul, ya berarti. betul. Okay. Jadi dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi kalau perlu ada teknik ya boleh aja. Tapi apakah itu nanti menyalahi aturan tentang membatik Pak? Kalau misalkan, ini batik itu harus, misalkan dulu biasanya diimplementasikan pada celana atau baju gitu ya. Terus dengan ini harus motif, batik tuh ya kayak gini, batik tuh ya pakai canting kayak gitu. Apakah itu nanti menyalahi Pak aturan dari batik? Nah, jadi gini, kita kembali lagi ke SNI ya. Jadi kok ada SNI-nya? Loh, ada dong. Pengertian batik itu kan bukan ke motif, tapi ke teknik. Jadi teknik perintangan warnanya itu menggunakan malam. Malamnya itu bisa dengan canting, bisa dengan cap, bisa dengan kuas, bisa dengan segala macam. Tapi intinya pada waktu mewarna itu menggunakan perintang warnanya itu berupa malam. Jadi sampai dengan saat ini SNI itu tidak bicara tentang bahwa batik itu kaitannya dengan motif, tidak, tapi dengan teknik. Makanya munculnya printing itu menjadi kendala. Beberapa orang kan gini, jadi printing motifnya batik, tapi itu bukan batik loh, bingung kan? Jadi nggak masalah, oke saja. Jadi dengan teknik yang saya malah menggunakan teknik-teknik yang tidak lazim gitu ya, namanya
kita eksperimen ya apa saja digunakan begitu loh. Jadi sekarang ini ada yang namanya STEM itu kalau dulu kan selalu dikenal dengan tembaga. Sekarang ini bisa dari kertas, bisa dari kayu, bisa dari logam apapun juga tergantung pada si artisnya itu sendiri gitu loh. Nah, cuma sulitnya gini, di Jawa Timur ini banyak perajin yang maaf dalam tanda petik itu tidak punya kemampuan untuk itu yang tinggi, jadi hanya beberapa yang punya. Nah, yang berapa ini akhirnya menimbulkan batik-batik yang luar biasa gitu. Maksudnya tidak lazim gitu loh. Nah, itu yang disukai. Tapi kalau yang ya namanya hanya perajin begitu ya dari dulu sampai sekarang ya hanya begitu dan manut kepada desainernya saja gitu. Berarti bukan masalah dari motifnya Pak ya, tapi Bukan. tekniknya malah yang teknik. Itu SNI ya. Jadi SNI. SNI itu. Emang kalau di Indonesia sendiri ada berapa Pak yang teknik batik yang diakui untuk SNI-nya Pak? Yang sekarang diakui SNI-nya? Iya, kalau itu tidak menyangkut alat ya, menurut saya tidak menyangkut alat ya, tapi yang jelas itu perintangannya itu malam panas tapi bukan malam dingin, karena ada malam dingin itu nanti efeknya itu seperti printing, cuma ini printnya pakai malam, jadi sepintas ya nggak kelihatan gitu ya harus. Kalau kita sudah terbiasa jeli itu baru tahu oh ini toh gitu ya. Jadi medianya menurut saya sangat macam-macam karena sejak dulu itu juga ada yang canting. Canting ini juga macam-macam, ada canting Pekalongan, canting Solo, canting Madura gitu ya. Jadi materialnya beda-beda, ada yang tembaga, ada yang kuningan, ada seng gitu ya, dari Madura itu seng. Kemudian ada yang mereka menggunakan untuk menutup itu menggunakan apa namanya tetap canting besar begitu, ada yang stem cap ya, cap. Nah, kemudian berkembang lagi ada yang menggunakan kuas, karena kuas itu juga bisa digunakan gitu lah. Terus kemudian ada lagi yang menggunakan lidi ya. Intinya tuh ya untuk menggoreskannya itu menggunakan alat apa saja, yang penting perintangan itu tidak disebutkan medianya canting itu di SNI tidak disebutkan. Nah Pak, ini kan ngomongin tentang batik ini kan dari dulu emang Indonesia ini kan yang memproduksi dan menciptakan. Menurut Bapak sendiri sebagai negara Indonesia yang memiliki batik, itu ceritanya gimana sih Pak? Bisa benar-benar batik ini Indonesia banget gitu. Maknanya itu seperti apa sih kok bisa sampai akhirnya oh iya Indonesia ya pasti batik kayak gitu. Kan kita masih ingin tahu ya kenapa kok batik gitu. Kenapa kok nggak dari dulu misalkan baju biasa gitu. Mungkin bisa ceritakan sejarahnya gitu loh Pak, sedikit kita tuh ingin tahu yang anak muda ini. Kenapa batik ini bisa mendunia gitu juga. Iya. Sebetulnya yang membedakan batik Indonesia dengan batik di luar Indonesia, kalau menurut saya itu karena batik Indonesia itu menurut Prof. Min Rifai ya, ada batik khususnya batik Jawa ya, itu awalnya yang klasik itu punya nama, punya kegunaan dan punya filosofi. Jadi tidak hanya sekedar tekstil. Kalau sekedar tekstil semua orang bisa melakukan, tapi di sini enggak. Sebetulnya itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau teknik, saya pikir teknik itu dimiliki oleh banyak orang. Iya benar. Ya, cap juga di China juga menggunakan cap. Canting ini sekarang Malaysia juga menggunakan canting. Kemudian ada di Sri Lanka, di India dan lain-lain. Nah, 3 hal ini yang tidak dimiliki. Karena kita tuh setiap lembar, setiap motif itu punya nama. Jadi misalnya katakanlah kawung gitu ya. Kemudian bentuknya juga macam-macam, ada selendang, ada sarung, ya, ada kain panjang. Itu kan kegunaannya sendiri-sendiri. Selain kegunaan itu juga misalnya katakanlah tadi itu motif tertentu digunakan untuk acara tertentu yang tidak dipakai oleh di acara lain. Kemudian kenapa seperti itu? Karena dia punya filosofi gitu loh. Jadi misalnya lah ya, Satrio Manah gitu ya. Satrio Manah itu dipakai untuk lamaran laki-laki. Jadi laki-laki mau melamar, sarungnya tuh pakai Satrio Manah. Jadi ada satu nama Satrio Manah. Kegunaannya pada waktu melamar. Ya, kenapa seperti itu gitu ya. Nanti ceritanya lebih panjang lagi. Nah, pada waktu melamar, ini nanti perempuannya pakai apa keluarnya. Nah, kalau keluarnya pakai semen rantai, itu enggak usah ditanya, kamu mau nggak sama anakku ini? Enggak usah ditanya, karena itu sudah menjawab. Bahasa verbal, bahasa visualnya seperti itu. Jadi nggak usah ditanya, dia udah
ya sudah oke gitu Oh, loh. jadi kalau mau menjawab sebuah lamaran, bukan lagi pakai iya sama enggak. Udah, Pakai dari apa sebuah yang keluar dia pakai apa gitu Oh, udah loh. tahu nih. Udah tahu Mundur gitu pelan-pelan. ya. Udah kalau misalnya dia menggunakan kain yang lain, artinya kan dia belum belum oke Belum gitu oke. ya. Ya laki-lakinya harus bersabarlah begitu loh. Tapi kalau misalnya, ya itu kadang-kadang makanya di Jawa ini kadang-kadang namanya lamaran kan nggak boleh orang tuanya mengantar. Oh Kasih gitu. orang lain. Karena apa? Seandainya ditolak kan nggak malu. Oh gitu. Nah, Jadi saya tahu ini. Jadi nanti Desember saya mau lamaran tahu saya. jangan orang tuanya dong. Oh, tapi kalau sekarang kan udah pacaran udah Iya, beres satu keluarga di gitu. satu company bawa semua. Tapi dulu enggak. Oh Kalau gitu. melamar itu pasti ada suli apa duta Perwakilan. orang lain gitu. Iya, karena memang jangan sampai terjadi seperti itu. Sebetulnya ada lagi yang unik. Apa tuh, Pak? Ini hubungannya dengan suami istri. Oke. Jadi kalau misalnya sore gitu ya, waktunya bapaknya datang gitu ya, istrinya sudah menggunakan kain tertentu gitu, itu sudah nggak usah ngomong gitu, berarti ibunya itu udah Punya arti. gitu. Berarti emang dari apa ya? Berarti Indonesia ini dulu tuh dengan visual saja bisa memberikan sebuah filosofi atau makna tertentu. Saya pikir memang bahasa visual itu tidak hanya di batik saja, di ukiran, kemudian di gambar-gambar tertentu, misalnya Candra Sengkala gitu ya, angka tahun itu juga tidak ditulis berapa, tapi menggunakan gambar. Jadi Candra Sengkala ini misalnya nanti simbol binatang ini artinya bilangan berapa, ini bilangan berapa, kemudian di apa namanya disatukan begitu baru ketahuan, oh ini dibangun tahun sekian gitu. Oh. Itu yang di ukiran. Nah, kemudian apa namanya selain itu juga banyak simbol-simbol yang memang itu berbicara kepada kita tentang sesuatu yang ya memang itu bahasa visualnya gitu loh. Jadi tidak harus verbal gitu. Kenapa sih Pak lebih memilih orang-orang dulu tuh kok saya lihat lebih memilih memvisualkan daripada berkomunikasi secara langsung, Pak? Apakah itu emang dari dulu emang budayanya ya lebih baik kita berkomunikasi filosof gitu daripada langsung ya enggak ya gitu. Ya, sebetulnya kan sama. Jadi namanya art ya, namanya seni itu kan filosofi itu kan tidak harus dengan kata-kata, kalimat saja. Jadi dengan visual, gambar dan lain-lain itu sudah mewakili dan itu menurut saya cara berbahasa yang lebih luar biasa dibandingkan dengan iya dan tidak. Oh iya, iya mungkin karena perbedaan zaman ya Pak Iya. ya. Kalau sekarang kan orang udahlah jangan apa to the point aja deh, iya apa enggak gitu Tapi kan. itu to the point loh. Dulu dianggap to the point Pak. Ya kan to the point. Kalau misalnya saya mau melamar, Oke. yang keluar sudah pakai itu, saya tidak perlu tanya, tidak perlu jawaban. Iya. Kalau saya lahir pada zaman itu Pak, saya harus pikir dulu Pak. Ini apa ini maksudnya? Loh, tapi kan sudah si yang mendampingi orang tua kan sudah tahu bahwa oh ini batik ini namanya ini gunaannya Oke. ini. Jadi memang itu kesepakatan bersama. Sekarang ngomong seperti itu karena tidak tahu. Iya. Bener. Karena saya belum di sana. Iya, makanya di dalam event-event tertentu itu di satu masyarakat gitu ya, itu selalu batik berbicara. Batik Dan berbicara. kenapa batik itu menjadi sesuatu yang unik seperti pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Unik dan menjadi identitas dan itu tidak dimiliki orang lain karena batik salah satunya yang utama sebetulnya batik itu bagian dari budaya Jawa. Saya tidak bisa ngomong di luar ya karena di Jawa ini batik itu bagian dari budaya yang tidak terpisahkan. Coba Mas amatin. Anak lahir Iya. yang dikenalkan pertama apa? Batik. Untuk selendang, Oh, untuk iya. bedong, untuk apa? Benar. Batik. Sampai akhirnya meninggal, yang dipakai untuk nutup apa? Batik. Batik. Sekaya apapun, dia tak pernah menutup dengan kain sutra, dengan kain wool, enggak. Dan ini kalau kita lihat pejabat-pejabat di Jakarta begitu, tutupnya pasti ditutup batik. Itu yang luar biasa. Jadi saya bilang itu kenapa batik ini masih bisa berlangsung hingga sekarang meskipun ada sebuah pergeseran ya pergeseran filosofi dan lain itu karena salah satunya yaitu tapi batiknya ini tidak akan berubah. Nah sekarang misalnya kalau mantenan yang masih menggunakan Adat-adat adat Jawa. gitu ya, apa yang digunakan batik.
Iya benar. Cuma ya itu tadi para pepaes yang tukang riasnya itu kadang-kadang sudah tidak melihat filosofi, hanya melihat, oh ini batik ini bagus, kemudian dipakai Iya, ini dan motifnya lain-lain. bagus pakai. Nah, itu yang terjadi pergeserannya di sana. Tapi dari cara ini kita melihat bahwa itu luar biasanya. Jadi kenapa misalnya kayak di Madura ya, kenapa kok sarung batik itu masih digunakan? Karena mereka masih gunakan sekarang. Perempuan-perempuan di desa-desa itu masih menggunakan sarung untuk sehari-harinya. Kecuali kalau sudah keluar gitu ya, pakai gamis gitu ya. Tapi itu bisa membuat tetap bertahan karena itu jadi budaya. Jadi di mana daerah itu ada budaya masih menggunakan itu, maka batik itu akan tetap berlangsung. Luar biasa sekali ya. Berarti tadi itu bukan hanya dari tekniknya saja, tapi dari arti dan filosofinya itu juga memberikan sebuah pesan-pesan tertentu kayak gitu. Itu belum lagi nanti ini masing-masing pola, masing-masing motif itu sebetulnya berupa nasihat, berupa teladan yang mestinya kita paham, kita tahu, sehingga kalau kita menggunakan batik srek gitu loh. Karena saya tahu, ini batik ini mencerminkan seperti apa. Begitu. Nah, itu masing-masing motif gitu, pola atau motif. Pola itu bentuk ya, kalau motif itu sudah masuk ke detail ya. Itu punya unsur-unsur sendiri. Saya sudah mengupas berarti sekitar 9 atau 10 pola gitu ya. Tapi khususnya memang explore batik Jawa Timur gitu. Nah Pak, emang kan ngomongin batik ini ya, tadi kan bilang punya filosofi masing-masing gitu kan. Nah gimana nih kalau misalkan nih saya di Jawa Timur gitu ya. Nah sedangkan maknanya saya pingin Madura gitu. Nah apakah bisa kan, yaudah deh aku transfer ini deh, maksudnya transfer makna dari ngambil dari Madura tak pakai di Jawa kayak gitu. Saya pikir karena batik ini sifatnya di Jawa dan Madura ini universal ya, jadi nilai itu enggak berbeda. Oh berarti memiliki nilai yang sama meskipun daerahnya beda-beda. Cuma visualnya yang beda-beda. Oh kalau ini gaya Madura itu seperti ini, daerah Tulungagung begini, nanti di Sidoarjo begini, nanti di Tuban begini, nanti di Jawa Tengah begini. Dan apakah mungkin untuk fusion atau bergabung antar motif itu, Pak? Bisa-bisa saja. Kan setelah khususnya batik pesisiran ya, karena pesisiran itu kan pergerakan manusianya itu kan sangat-sangat besar sekali. Nah itu terjadi penyamburan. Dan itu tidak masalah. Sah-sah saja kan, enggak apa-apa. Makanya kalau pesisiran ini memang kadang-kadang makna batik ini enggak terlalu kuat ya, tapi yang di pedalaman Jogja, Solo dan pokoknya bagian pedalaman ya itu lebih kuat, lebih lebih ketat gitu loh dibandingkan dengan pesisiran. Pesisiran hampir tidak terlalu terasa karena mereka pengaruh luar tuh macam-macam. Ada batik Chinese, Belanda, Arab itu di daerah pesisiran, tapi di pedalaman hampir tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, Pak, kan kita udah ngomong nih ya sejarah singkat atas layang pandang tentang batik itu bagaimana terutama untuk yang di Indonesia. Nah, untuk pelaku para anak-anak muda ini gimana Pak nih Pak? Bapak harus menyarankan seperti apa biar misalkan saya sendiri nih biar mempertahankan batik untuk ke depan seperti apa. Dan itu untuk anak mudanya dan untuk yang para pimpinan-pimpinannya, pemerintah sendiri nih harus bisa memberikan saran juga nih Pak. Karena kan tadi Bapak bilang kalau untuk mempertahankan batik bukan hanya dari satu golongan aja atau dari satu ini ya. Harus seluruhnya juga ikut bergerak, bahkan dari keluarga terdekat pun juga harus ikut bergerak. Betul. Seperti apa itu Pak? Iya. Kalau untuk anak-anak muda, ya saya pikir memang seperti tadi ya, memang seharusnya kita memulai edukasi itu sejak dini ya, jadi mulai PAUD, kemudian playgroup, terus kemudian dan berikutnya itu memang harus mulai diperkenalkan. Nah, kembali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa ya kita tidak boleh naif ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda ya jangan berpikir ke belakang gitu loh, berpikirnya sekarang dan ke depan. Nah kalau kita berpikir ke belakang ya anak-anak muda akan lari gitu ya. Tapi meskipun seperti itu kita tetap harus mengedukasi tentang
makna klasik, batik klasik gitu ya. Jadi dia paham, jadi dengan cara seperti ini mereka tahu bahwa ini bla 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 bla. Nah, buat yang yang sudah dia sudah enggak remaja lagi, enggak anak muda lagi, mereka juga harus tahu tentang filosofi ya. Jadi mereka paham bahwa yang saya gunakan ini pas, bukan bukan sekedar menggunakan. Jadi jangan sampai salah kostum pada waktu melakukan sebuah aktivitas. Di pesisiran memang tidak bermasalah gitu ya. Kalau memang suka dengan pesisiran ya silakan aja dengan warna-warni yang macam-macam. Tapi kalau suka dengan pedalaman yang warnanya lebih laras ya, coklat tua, coklat muda, hitam atau biru begitu ya, itu batik pedalaman ya. Saya pikir itu kan selera. Jadi enggak apa-apa, tapi intinya memang harus ada sebuah sebuah edukasi. Enggak bisa enggak. Ya, harapan saya sih kalau dari pihak pemerintah, para perajin ini juga harus diedukasi. Karena banyak kalau kita tanya, ini motif apa? Enggak tahu. Apalagi tanya, ini filosofinya apa? Ya enggak tau, pokoknya begitu. Jadi, pokoknya jadi kelihatan bagus jual. Itu gitu. Makanya komunitas kami ini mengeduket itu tiap bulan begitu ya, supaya ya paling enggak perajin ini paham, jadi kalau seperti ini filosofinya seperti ini. Nah, itu semakin menarik. Baik orang asing maupun orang lokal yang memahami batik ini sebagai sebuah karya yang excellent begitu ya, mereka akan lebih tertarik. Tapi buat mereka yang anak muda yang hanya sekedar mau pakai, ya sesuaikan dengan keinginan mereka, artinya dengan zaman mereka, warnanya, bentuknya dan lain-lain, dan jangan pernah membatasi kepada generasi tertentu untuk menciptakan batik ya, karena memang desain-desain batik itu kan orang-orang yang sudah senior begitu ya. Nah, dilibatkan anak-anak. Saya sungguh terkejut ya pada saat ada lomba-lomba yang diadakan anak-anak SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswa. Luar biasa hasilnya. Ya menyesuaikan lah, gimana lagi, sekarang memang seperti itu. Anak-anak juga tidak lagi mendesain dengan manual. Iya, sekarang pakai komputer semua, Pak. Dan hasilnya meskipun itu juga susah untuk diaplikasikan. Kadang-kadang kan warna dari komputer kan susah. Tapi minimal motif yang dihadirkan itu kan sesuatu gitu loh. Nah, itu kalau saya sih bukan tipe yang nggak boleh desain pakai komputer, itu kan manual, nanti mindahnya kan manual. Tetap aja harus manual. Nah, sekarang mana ada anak-anak yang mau menggambar jerut gitu kan, ya nggak mau. Pasti ya mereka ya sudah, jarinya ini yang bergerak gitu loh, digeser sana geser sini dan lain-lain. Ya kalau kita menentang zaman, menurut saya ya nggak bijak juga gitu loh. Tapi buat orang-orang yang memang tidak mampu itu, dia mampunya dengan skill manual, ya silakan aja, nggak apa-apa. Jadi artinya bahwa semua sisi, semua lini itu memang harus bergerak bersama-sama. Anak mudanya dengan komputer ya silakan aja gitu ya. Yang ditakutkan kan gini, kalau computerized begitu terus kemudian itu di print gitu ya, jadinya memang kaku sekali ya. Nah, bagaimana karakter batik ini kan tetap luas ya, jadi karena stilasi ya, jadi tidak mencomot kemudian ditempel gitu, bukan, tapi benar-benar sebuah karya yang luas gitu ya, karena batik itu ya tetap aja bahwa dia berawal selalu dari titik, garis dan bidang, jadi permainan itu yang menjadi karakter. Kalau hanya garis dan garis saja, rasa juga nggak menarik ya. Benar. Ngelihat batik itu menarik kan karena ada titik, ada unsur titik, ada unsur garis, ada makin unsur bidang. Banyak gambarnya. Ini aja saya batik ini ada bunga dan lain-lain. Ini kan sebetulnya sudah kontemporer kan, karena apa? Main garis-garis yang menghubungkan network satu dengan yang lain. Ya. Tapi yang ceplok-ceplokannya itu kan, nah ini yang hanya kesannya seperti nempel gitu, dia ada menyatu dengan backgroundnya gitu kan. Boleh nggak gitu? Ya boleh aja lah gitu loh, kan namanya berekspresi. Kalau dulu kenapa kok dulu tuh begini sebentar, zamannya kan berbeda. Kalau kita menuntut zaman yang dulu itu ya
ya kesulitan. Tapi apakah itu harus dibuang? Oh enggak, tetap karena memang marketnya itu beda. Ada yang memang market kolektor tuh ya harga ratusan juta gitu ya dibeli. Bisa Tapi gitu yang Pak ya. masih ada sekarang. Masih ada Pak kayak Masih gitu. ada. Jadi betul-betul dan itu dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Untuk pesan itu tuh 5 tahun kita Baru antri. bisa dapat. Betul. Oke. Jadi saya nggak menuntut ya. Terus kemudian ada yang ngomong tuh, oh kalau gitu printing jangan dong, printing mematikan. Menurut saya ya nggak juga lah. Enggak juga. Sekarang gini loh, maaf ya, Iya. kalau orang yang berpenghasilan rendah ya, suruh beli batik, ya mana mampu. Ya iya Pak. Wong kita beli kaos saja mikir kadang. Nah, 130 udah mikir. Nah, jadi itu memang konsumsi untuk orang-orang tertentu yang ingin tampil, tapi nggak punya duit. Nah itu yang saya harapkan. Tapi cuma kita ngomongnya jadi jelas bahwa ini bukan batik. Cuma harus ada penekanannya. Nah itu kan orang sekarang jualan juga batik ternyata print. Sekarang nggak ada merek-merek tertentu yang di high class begitu, sutra printing. Printing. Iya, branding tertentu di Indonesia itu sama tetap seperti itu. Tapi mereka jujur di dalamnya. Kalau ini bukan. Ini printing gitu loh. Nggak apa-apa, menurut saya wajar lah gitu loh. Iya. Dan ya baju printing harga 7 juta, 8 juta ada. Karena brand ya nggak salah Brand. toh. Nah. Tapi mungkin kalau Lintu jual dengan harga 7 juta print ya mungkin nggak laku gitu loh. Sekarang belum ada brand. Nah, ya itu. Tapi kalau Bapak bikin batik yang asli, nah bisa laku aja Pak. Tapi itu kan kita hanya orang-orang tertentu yang kenal jadi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya jualnya di mall, katakanlah di tempat tertentu yang mewah begitu, print, ya nggak apa-apa. Yang penting menurut saya loh ya, yaitu tadi. Jelas ada Gitu keterangannya. loh. Jadi orang paham kok gitu loh. Oh ini batik, oh ini enggak. Nah itu yang edukasi yang kadang-kadang belum Tersampaikan. tersampaikan dengan baik. Baik. Berarti dengan perkembangannya teknologi sekarang, batik harusnya nggak boleh takut untuk sampai tertinggal Pak ya. Apalagi tadi itu sampai wah nanti bakal kalah dengan yang namanya printing digital kayak gitu. Iya ketakutan itu selalu ada lah. Namanya orang tergantung bagaimana dia bersikap. Kalau legowo gitu apapun juga kan bukan menjadi tantangan ya. Asalkan semuanya itu diajari untuk jujur. Enggak Pak, menurut saya kok enggak terlalu bermasalah. Orang yang kelasnya tertentu begitu ya dia enggak mungkin lah beli printing harga 100.000 gitu. Oke. Bapak, adakah satu batik yang menjadi dasaran atau apa ya pegangan Bapak? Oh ya, ini yang mencerminkan jadi apa ya yang harus kita lakukan setiap hari untuk berbuat baik gitu. Ada nggak Pak? Batik apa itu mungkin yang jadi inspirasi buat Bapak? Sebetulnya gini, saya enggak bisa memilih ya satu ya karena semua motif batik klasik itu semuanya berisi tentang kebaikan semuanya. Jadi Semua harmoni antara diri sendiri, mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi nggak ada batik yang sifatnya memiliki nilai negatif, mencelakakan orang begitu, nggak ada. Semua harapannya positif dan itu membangun. Jadi berisi tentang kemakmuran, keseimbangan, kesejahteraan, terus kemudian contoh-contoh tentang bagaimana kita harus bersikap hidup dan lain-lain. Itu isinya seperti itu semua. Jadi ya kalau saya suruh milih ya gimana ya? Karena Semua batik mencerminkan kebaikan masalahnya. Kebaikan nggak ada. Saya belum pernah menemukan batik yang punya konotasi negatif. Karena orang jahat nggak mungkin pakai batik Pak mungkin. Ya orang jahat pun kan dia pengen ada sisi positif, aura positif dalam dirinya gitu. Iya. Jadi semuanya itu dan itu jelas banget gitu loh. Jelas banget bukan berarti kalau orang penjahat terus menggunakan batik yang baik terus batik itu jadi jahat kan enggak. Batiknya tetap aja. Tetap baik maknanya. Iya betul. Cuma orangnya aja yang ini. Tapi menarik lah gitu. Seperti misalnya gini, orang yang meninggal itu biasanya tutupnya juga Berbeda. ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi oh ya biasanya parang curigo itu enggak boleh. Jadi gambar yang menyerupai keris itu enggak boleh untuk penutup orang meninggal gitu ya karena
itu ndak menguntungkan ya dari segi sisi positifnya ndak ada, jadi itu yang tidak disarankan misalnya gitu. Oke, Bapak melanjut dari pertanyaan saya juga. Kan tadi kan Bapak bilang masuk di salah satu sebagai ketua Yayasan Batik Jawa Timur, ya kan? Itu apa Pak? Punya visi misi apa nih Pak ke depan untuk batik ini sendiri? Iya, sebetulnya kita itu lebih menekankan kepada sosialisasi dan edukasi batik Jawa Timur. Jadi sosialisasinya ini, kalau sekarang ini orang sudah kenal kok batik Jawa Timur, jadi sebetulnya enggak terlalu penting ya. Dulu tuh kan hampir enggak pada kenal gitu ya. Kalau edukasi, nah ini yang menjadi beban kita. Jadi edukasi itu menjadi penekan utama karena banyak orang tuh bisa membuat tapi tidak mengerti. Bisa membuat tapi tidak mengerti. Jadi ya kan, banyak membuat. Perajin pun bisa membuat tapi dia tidak mengerti. Kalau toh kadang-kadang mengertinya itu ya mungkin gitu atau dulu ya sudah begini gitu lah. Itu enggak. Terus kemudian buat kolektor, dia memahami bahwa edukasi untuk kolektor yang ya memang mereka juga penting gitu ya. Itu tahu bahwa batik yang saya miliki ternyata tidak hanya sekedar lembaran-lembaran tekstil gitu loh. Nah, bagi edukasi untuk anak-anak yang ini yang kami belum berhasil, yaitu mengedukasi anak-anak mulai dari PAUD, playgroup, TK, SD, SMP sampai SMA ini belum berhasil karena ya mungkin jenjangnya atau jalur kita itu jalur yang bukan formal ya, jadi susah juga ya. Kita pengennya tuh ada perguruan tinggi, bukan sekolah-sekolah begitu ya, atau lembaga pendidikan itu yang concern begitu, kemudian mereka ada satu ekstrakurikuler yang memang sebetulnya yang kita pinginkan tuh bukan hanya sekedar gimana sih membatik gitu ya. Mereka paham, oh batik itu bla 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 bla, baru salah satunya dilanjutkan dengan seperti itu. Tapi banyak orang yang melakukan bahwa pelatihan membatik itu sekedar bisa menorehkan malam itu. Menurut saya itu sayang sekali gitu loh. Nah, kami selalu melakukan bahwa diawali dengan apa sih batik gitu loh. Apa sih sedikit filosofinya begini, secara general begini, baru memulai untuk mempraktekkan. Nah, itu yang tidak semua orang melakukan gitu loh. Jadi edukasi itu yang belum kami dapatkan. Kalau dengan para perajin, kita karena punya program kunjungan ke para perajin kecil di desa-desa begitu, kita sering bercerita. Terus kemudian sekarang ini hampir tiap bulan justru dengan online ini kita untung, karena bisa bertemu dengan teman-teman kita yang di Bandung, di Jakarta. Kemudian semakin banyak komunikasi. Ada dari luar negeri juga, khususnya dari Eropa ya. Kalau dari Amerika biasanya mereka terlalu pagi kalau kita masih gelap gitu katanya. Jadi kita ada acara, tapi yang Eropa ini masih kemarin dari Perancis, dari Belanda, dari Jerman itu masih bergabung, Malaysia begitu. Terus kemudian kalau Amerika selalu protes karena pagi. Aduh gitu. Kalau mereka selalu begitu. Nah, itu. Nah, yang selain itu kita juga mencoba secara general begitu ya, buat pameran besar begitu, tematik, jadi orang yang datang melihat kemudian kita publish. Nah, sekarang ini menarik karena pameran kita online, virtual semua Pak ya. Iya, itu malah bisa jangkaunya tuh sampai lebih banyak gitu loh. Jadi semua orang bisa lihat, oh ini batik nih. Nah, yayasan kami sekarang ini sebagian besar sudah mulai anak-anak muda. Jadi mereka yang menggarap itu. Asik nih Pak ya. Kalau orang-orang tua ya mana mungkin suruh mikir media begitu, sosial lancar nih Pak ya, bisa lihat semua teman-teman di media sosial. Bisa. Kalau media sosial ada Pak mungkin Pak? Apanya? Ada kalau di media sosial di mana Pak kita bisa lihat? Yang ya sementara ini masih yang paling aktif itu di FB. Di FB. Ya, jadi Kibas, Komunitas Batik Jawa Timur. Di situ itu kita cukup aktif di situ karena ya memang masih sebagian besar generasinya baby boomer ya, jadi menggunakannya itu. Facebook. Tapi yang IG belum lancar begitu ya IG. Padahal ya ini generasi milenial kadang-kadang si
milenialnya ini kan masih belum gila. gitu ya, mungkin mereka banyak kesibukan gitu ya. Iya. Susah. Oke. Nah, Pak, terakhir nih Pak, pandangan Bapak nih ya, nanti ketika 5-10 tahun ke depan kira-kira batik ini menjadi ini seperti apa sih Pak? Apalagi di era digitalisasi ini Pak. Ya kalau kita nggak mau ngikutin dengan perkembangan zaman, ya lama-lama Iya. lama-lama akan Turun. turun. Nah, satu pesan saya bahwa jangan pernah puas dengan sebuah desain. Oke. Sekarang di era digitalisasi ini, desain itu sesuatu yang terus berkembang begitu ya. Jadi kalau kita tahun lalu membuat desain seperti ini masih digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, menurut saya itu sebuah hambatan. Karena apa? Ya memang zaman sekarang itu orang maunya baru dan selalu baru. Nah, sebetulnya dengan computerized ini menolong untuk mempercepat begitu loh. Jadi memang ya dia akan mendesain si produk ini akan terus melakukan. Nah ini mudah-mudahan sih saya berharap di beberapa daerah begitu pemerintah daerahnya tanggap ya supaya ada ya jangan dianggap sepele ya. Jadi maksudnya ada tim desainer gitu ya yang selalu menghadirkan terus mungkin tiap bulan atau 3 bulan dan itu diberikan ke para perajin. Kalau perajinnya suruh mendesain, ya ini bukan saya merendahkan ya, sebagian besar kan memang mereka basicnya bukan desainer. Bukan desainer. Basicnya cuma Melakukan teknik eksekusinya. Iya betul, itu aja. Berarti kalau misalkan pandangan Bapak dalam tahun-tahun ke depan kalau emang apa ya, tadi itu ya digitalisasi mau nggak mau itu memang hal yang nggak bisa kita tolak ya Pak ya. Di desainnya loh ya, Desainnya, bukan di Pak, ya. tekniknya Bukan di ya. tekniknya ya, Pak. kan masih bertentangan nanti dengan SNI-nya ya. Tetap meskipun apa desainnya pakai teknologi, tapi tekniknya ini yang untuk pengerjaannya yang memang harus gunakan cara klasiknya tadi Meskipun sebetulnya saya ini juga berharap bahwa ya teknologinya itu teknologi batik ini tidak hanya manual seperti itu gitu loh. Dia sesuai dengan perkembangan gitu loh. Kalau kan batik kan pakai tangan gini Pak ya. Nah kalau misalnya pakai suatu hari pakai robot yang membatik Pak, apakah termasuk bilang batik? Ya, sekarang ini belum bisa disebut seperti itu. Ya, tapi kalau batasannya batik itu ke teknik, mestinya selama itu menggunakan malam panas, ya Masih bilang batik. Mestinya loh ya. Iya. Tapi sebagian besar orang masih mengatakan bahwa enggak bisa, itu harus manual. Sebentar lah, gini loh. Kalau saya sih berpikirnya gini, ya zaman sekarang ya menggunakan konteks sekarang, zaman lalu ya emang zaman lalu. Tapi kalau kita mau mengkonservasi teknik ini ya ini tetap dijalankan. Tapi jangan lupa zaman sekarang ini ya tetap harus berkembang. Masa sekarang kita dulu pakai gerobak terus kemudian sampai sekarang pakai gerobak nggak jalan. Enggak gitu loh. Yang gerobak ini mau dipertahankan ya enggak apa-apa, konservasi gitu loh. Tetap konservasi. Tapi yang sekarang kita sudah menggunakan jet ya silakan pakai teknologi itu gitu loh. Kalau saya loh ya. Ini artinya mungkin saya akan dipisui oleh banyak orang gitu ya. Ini ketua yayasan batik tapi cara berpikirnya ya. Monggo saya bilang silakan aja nggak apa-apa. Tapi saya yang penting ya menurut saya di mana zaman kita berada ya kita harus mengikuti zaman itu. Apakah ini harus dibuang? Saya bilang enggak. Konservasi, ayo konservasi, enggak apa-apa. Karena apa? Masing-masing punya market. Sekarang kalau misalnya kenapa banyak desainer luar negeri ya yang pengennya menggunakan batik tapi akhirnya tidak bisa. Karena mereka membutuhkan sekian ribu yard. Mana ada batik itu bisa diproduksi seperti itu gitu. Iya. Nah, kan butuh terobosan gitu loh. Benar. Nah, seperti apa? Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau kita bertahan seperti ini, ya kalahlah dengan zaman. Terus orang lain yang mengembangkan itu tanpa batasan ini, mereka jauh lebih dapat keuntungan dibandingkan dengan kita yang sekarang ini. Nah, kalau motif yang sudah ada, kemudian kita jangan di copy begitu ya saya setuju lah gitu. Ya zaman sekarang ya ciptakan dengan gaya sekarang, teknologi sekarang yang klasik ya biarin ini tetap
Tetap ada. Oke. Baik teman-teman sekalian. Sudah tak terasa ini ya, kita beberapa menit nih, hampir 1 jam ya. Kita bicara tentang batik nih untuk anak-anak kalangan muda ya kan. Nah, bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu follow, subscribe media sosial kita karena kita akan selalu update informasi-informasi yang terbaru dan viral untuk menambah informasi teman-teman sekalian. Baiklah, di ujung waktu ini saya Reni Dijawari. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk Bapak. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengedukate. Iya. Kalau nggak lewat sini, kan saya juga terbatas lagi. Gitu. Ini nanti bisa ditonton melalui YouTube, podcast, masuk di Instagram juga. Jadi teman-teman semua yang ingin tahu batik ini apa sih nanti atau ingin tahu lebih kenal tentang komunitas Yayasan Batik juga Pak ya, itu nanti bisa melalui ada kontaknya nih saya kasih juga. Jadi bisa langsung hubungi. Oh, ini mau bantu nih di bidang batik nih. Nah, itu bisa banget. Mahasiswa mau tugas akhir juga boleh. Tugas akhir tentang batik bisa juga Pak ya. Oke, bisa semua. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas memperhatikan kita dari awal hingga akhir, ya kan? Semoga tidak ada yang kurang dan menambah informasi dan inspirasi bagi kalian semua. Saya Reni Dijawari. Salam, sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Dikes Dinamika Podcast.